Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali lagi di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Belakangan ini kita mendengar berbagai isu tentang Perang Dunia Ketiga. Sebuah isu yang tidak menyenangkan untuk didengar. Saya yakin sebagian besar kita menyimpan kegelisahan dan ketakutan akan masa depan yang tidak pasti. Akan tetapi pada saat ini Allah memanggil kita untuk menenangkan diri. Sebab hanya di bawah sayap firman-Nya saja kita dapat berteduh di tengah ketidakpastian dunia ini. Saya akan membaca Yesaya pasal 8 ayat 1 sampai ke 10. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa, Maher Shalal Hashbash. Lalu aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakaria bin Yeberekia. Kemudian aku menghampiri istriku, seorang nabiah yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal Hashbash. Sebab sebelum anak itu dapat menyebut mama papa, kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di hadapan Raja Asyur. Tuhan berfirman lagi padaku, oleh karena bangsa ini telah menolak air Shiloah yang mengalir perlahan dan tawar hati kepada Rezin dan anak Remalia, sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai yang sangat kuat dan besar. Raja Asyur dengan segala kemuliaannya meluap atas mereka. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan mengalir melampaui segenap tepinya, serta menerobos masuk ke Yehuda, melanda dan membanjirinya sampai ke leher. Bentangan sayap-sayapnya akan menutupi seantero negerimu. Namun, Allah beserta kita. Ketahuilah, hai bangsa-bangsa, dan terkejutlah. Perhatikanlah, ya segala pelosok bumi, siaplah berperang, dan kamu akan terkesiap. Siaplah berperang, dan kamu akan terkesiap. Susunlah siasat, pasti akan gagal. Ambillah keputusan, pasti tidak akan terlaksana, sebab Allah beserta kami. Yesaya 8 ayat 1 sampai 10 ada di dalam konteks sebuah perang antara dua kubu. Kerajaan Yehuda melawan Syria atau Aram yang dipimpin Raja Rezin dan Israel yang bersekutu. Mengapa bisa terjadi perang ini? Karena waktu itu kerajaan Assyria begitu superpower. Israel dan Syria ingin Yehuda bersatu dengan mereka untuk melawan Assyria. Tetapi bangsa Yehuda yang dipimpin Raja Ahaz waktu itu menolak. Dibutakan oleh ambisinya mengalahkan kerajaan Assyria, kerajaan Aram dan Israel berencana membunuh Ahaz untuk menggantikannya dengan raja yang bisa dikendalikan mereka untuk melawan Assyria. Yehuda yang ketika itu terancam seakan-akan didesak untuk mencari perlindungan. Kemanakah perlindungan yang paling aman di dalam situasi politik yang tidak tentu? Tuhan berfirman kepada Yesaya untuk menyampaikan nubuatan kepada Yehuda. Tuhan meminta Yesaya menuliskan di atas batu dan menamakan anaknya Maher Shalal Hashbash, yang artinya cepat menjarah, segera merampas. 2 kali Allah memperingatkan umatnya dengan nubuatan untuk tidak terburu-buru di dalam mengambil keputusan. Di ayat 5, Tuhan tahu bahwa Ahaz sudah menolaknya dan lebih condong kepada bangsa Assyria. Ini digambarkan oleh penolakan Yehuda kepada air Shiloah yang mengalir lambat, yang berarti dan merujuk pada Tuhan sendiri. Yehuda tidak hanya menolak Tuhan, tetapi juga takut kepada Rezin dan Remalia yang adalah Raja Aram dan Raja Israel.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kapan kita memiliki kecondongan untuk lebih takut kepada situasi sehingga kita menolak Tuhan? Rasa takut adalah alarm yang Tuhan berikan kepada kita jika ada bahaya. Ketakutan itu wajar, tapi ketakutan yang berlebihan sehingga kita menolak mencari Tuhan adalah ketakutan yang tidak wajar. Kita pasti pernah takut, khawatir terhadap masalah hidup kita. Namun, apakah ketakutan itu telah menjauhkan kita dari Tuhan? Ketakutan adalah hal yang sangat wajar dialami manusia di dalam menghadapi kehidupan yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kehidupan yang tidak tentu. Namun, di saat yang sama firman Tuhan begitu sering mengingatkan kita untuk jangan takut. Jangan takut bukan perintah untuk mengabaikan rasa takut, tetapi rasa takut dengan bersandar pada Tuhan. Ayat 9-10 Yesaya 8 itu menegaskan kembali. Saya akan bacakan sekali lagi. Ketahuilah, hai bangsa-bangsa, dan terkejutlah. Perhatikanlah ya segala pelosok bumi. Siaplah berperang, dan kamu akan terkesiap. Siaplah berperang, dan kamu akan terkesiap. Susunlah siasat, pasti akan gagal. Ambillah keputusan, pasti tidak akan terlaksana, sebab Allah beserta kami. Ada frasa yang diulang 2 kali dalam ayat 9, yaitu bersiaplah dan biarlah kamu terkesiap. Terkesiap itu artinya juga bisa dimaknai sebagai terkejut. Lalu diulang lagi, berikat pingganglah dan biarlah kamu terkesiap. Pengulangan di dalam Alkitab sebanyak 2 kali menandakan adanya penegasan yang penting. Kita bisa paham bahwa konteks bersiap dan terkesiap itu ada dalam konteks peperangan. Berikat pingganglah pada zaman itu adalah sikap seorang yang mau perang. Yesaya 8 memberi peringatan kepada musuh Yehuda bahwa sesiap apapun mereka melawan Yehuda, mereka pada akhirnya akan kalah juga. Maka firman Tuhan selanjutnya mengatakan bahwa biarlah kamu terkesiap atau terkejut. Bayangkan jika Anda bertahun-tahun mempersiapkan satu proyek besar hanya untuk digagalkan di hari proyek itu diluncurkan. Israel dan Aram merancangkan begitu matang taktik perang dengan menghancurkan Yehuda dari dalam. Akan tetapi lawan mereka sesungguhnya bukan Yehuda, tetapi lawan mereka adalah Tuhan yang mengatakan, bersiaplah dan biarlah kamu terkesiap. Saya pikir Tuhan sedang mengejek kesombongan manusia yang merasa punya rencana bisa lebih hebat dari Tuhan. Maka berkaca dari ayat tersebut, mari kita bisa lihat bahwa sepintar apapun manusia merancangkan rencananya, sebesar apapun usaha mereka, jika Tuhan melawan mereka, rencana mereka tidak akan berhasil di hadapan Tuhan. Lalu apa yang bisa kita ambil dari fakta kebenaran firman ini? Ada 2 hal yang saya mau kontraskan antara persiapan orang dunia dengan persiapan orang percaya, yaitu kontras persiapan kita untuk menghadapi peperangan rohani yang akan kita hadapi. Kita bisa hidup di zaman tanpa peperangan secara fisik, tapi kita tidak bisa lepas dari yang namanya peperangan rohani. Peperangan rohani adalah peperangan yang tidak terlihat. Seperti apa yang Efesus 6 ayat 12 katakan, saya akan bacakan bersama. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa,
melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Jika kita merenungkan ayat ini, siapakah musuh yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Bagi saya, setiap suara yang berusaha menghasut kita untuk melawan otoritas Tuhan adalah musuh yang sesungguhnya harus kita hadapi. Suara itu tidak harus terlihat jahat atau menyeramkan, namun juga bisa begitu menarik dan manis didengar. Mungkin suara itu bisa godaan untuk mulai curang dalam skala kecil usaha kita. Suara itu bisa bahkan pakai alasan agamawi, bisa pakai pembenaran. Misalkan, mari kita kasih persembahan ke gereja, tapi dengan motivasi untuk mencuci uang hasil korupsi. Demikianlah, kita harus bersiap melawan berbagai suara yang sesungguhnya adalah pemberontakan kepada otoritas Allah di dalam hidup kita. Efesus 6 ayat 12 kemudian dilanjutkan dalam ayat 13 sampai 18. Yang intinya berbicara, kita diminta untuk mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kita bisa mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan kita mampu berdiri. Kita diminta berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kaki berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, menggunakan perisai iman, menerima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, serta berdoa dan memohon di dalam roh senantiasa. Ada peralatan yang sama dengan Yesaya katakan, yaitu ikat pinggang, di mana Paulus memaknai ikat pinggang dengan kebenaran. Artinya memang ketika kita mempersiapkan diri kita, kita harus setia di dalam kebenaran Tuhan. Kedua, biarlah kamu terkesiap. Orang dunia akan terkesiap atau terkejut akan kekalahan yang mereka lihat. Sedangkan orang percaya akan terkesiap, akan terkejut juga. Tapi kepada apa? Kepada pekerjaan Tuhan yang dikerjakan dalam hidup mereka. Mungkin ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita, kita bertanya pada Tuhan, masa sih Tuhan bisa pakai situasi aku untuk kebaikan aku? Tapi percayalah saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan sedang melakukan pekerjaannya. Kita hanya perlu taat dan setia. Karena firman-Nya dalam Matius 24 ayat 13 berkata, saya akan bacakan bagi kita. Namun orang yang bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan. Maukah kita bertahan di dalam kesulitan kita? Bukan karena kita mampu, karena kita sebenarnya bukan menanti kekalahan, tetapi sebuah kemenangan iman dan kehidupan yang kekal, yang Tuhan sediakan kepada setiap orang percaya. Kiranya Roh Kudus memampukan kita mempersiapkan diri dan menantikan Tuhan dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kebenaran firman-Mu telah kami dengar dan sama-sama kami renungkan. Kiranya telinga kami tidak hanya mendengarkan, tapi kami mau menghidupi firman-Mu di dalam keseharian kami. Ajar kami mendengar hanya suara-Mu, dan ajar kami untuk melawan segala hal suara yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur padamu. Amin.